Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Back again with me, Mr. Andika, in English class. I hope you are in a good, healthy today because now I'm in a good condition too. So, last week we have studied about the analytical exposition text. And I think all of you have understood about it. So, if you have any question about analytical exposition text, you can ask me later after this class. And now let's continue about the study today. Before we start the class, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first please read the text that you see in your screen. Nah, kalian tadi sudah membaca contoh teks yang saya tampilkan di layar kalian. Oke, ada yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, today we're gonna talking about the letter. For specific is personal letter. What is personal letter? Apa itu surat pribadi? Jadi, personal letter merupakan surat tidak resmi yang ditulis oleh seseorang untuk seseorang lainnya, yang biasanya terlibat di dalamnya ini hanya dua orang yang saling mengenal. Dan biasanya personal letter bertujuan hanya untuk berbagi cerita ataupun sekedar menanyakan kabar oleh penulis kepada seseorang yang dituju. Oke, kemudian berikutnya struktur dari personal letter. Yang pertama yaitu ada date atau tanggal. Nah, biasanya tanggal ini ditulis di bagian kiri atas pada surat. Dan tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat itu dibuat. Kemudian yang kedua ada address atau alamat. Nah, jika tanggal tadi biasanya di bagian kiri atas, maka alamat biasanya di bagian kanan atas. Dan bagian ini yaitu tempat menuliskan alamat asal dari penulis surat tersebut. Kemudian yang ketiga ada salutation and name, yaitu salam dan nama. Nah, biasanya bagian ini menuliskan salam pembuka dan juga nama penerima surat. Contohnya yang bisa kalian gunakan sebagai salam pembuka, ada kata dear, kemudian dearest, and then sweetheart, darling, my love, and etc. Seperti itu. Jadi itu merupakan contoh dari salutation yang biasa digunakan. Kemudian yang keempat ada introduction atau pembukaan. Nah, pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya jika itu merupakan sebuah surat balasan, atau bisa juga awal dari perkenalan diri, yaitu merupakan surat pertama yang dikirimkan. Kemudian ada body atau isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat yang ingin kita sampaikan tadi. Pada bagian body inilah kalian menceritakan semua isi dari surat yang ingin kalian tujukan kepada penerima, apa yang ingin kalian sampaikan kepada penerima surat. Kalian masukkan ke dalam bagian body ini. Kemudian ada closure atau penutup. Nah, pada bagian ini biasanya muncul tanda atau perkataan bahwa surat ini akan berakhir. Kemudian diikuti oleh complementary clause. Nah, pada bagian ini biasanya berisi salam penutup yang pendek. Contohnya seperti with love, kemudian sincerely yours, and etc. Setelah salam penutup tadi, struktur terakhir dari personal letter yaitu signature atau tanda tangan dari pengirim. Bagian ini biasanya berada di bawah complementary clause atau salam penutup. Nah, pada bagian ini bisa kalian isi tanda tangan kalian atau hanya sekedar nama kalian, itu terserah kepada penulis.
Nah, jadi itu tadi merupakan pengertian dan juga struktur dari personal letter. Kemudian ada beberapa kalimat yang biasanya digunakan untuk memulai surat menyurat. Contohnya seperti how are you. Kemudian yang kedua ada hope this letter finds you. And then thank you for your last letter. Itu biasanya digunakan sebagai balasan dari surat sebelumnya. Kemudian ada sorry for answering late. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk membalas surat dari sebelumnya ketika kita terlambat membalas surat sebelumnya dan lainnya. Kemudian untuk conclusion sendiri atau penutup surat biasanya menggunakan kalimat I'm looking forward to seeing you soon. Kemudian yang kedua ada I'm looking forward to hear from you soon. And then my best wish for the coming test, atau bisa menggunakan see you saja. Kemudian I will write soon dan sebagainya, seperti itu. Okay, after you know about the definition of personal letter and then the structure of it and the sentence that you can use in personal letter, selanjutnya kita akan menganalisis bersama-sama contoh dari personal letter yang ada. Nah, untuk kegiatan itu kita akan pindah ke WhatsApp group. Silahkan kalian buka WhatsApp group dan silahkan berdiskusi di sana. Nah, kita sudah menganalisis sama-sama contoh dari personal letter yang saya berikan. Terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan kalian di grup. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ya, saya rasa kalian semua sudah mengerti tentang personal letter kali ini. Kemudian untuk mengukur apa kalian benar-benar mengerti atau tidak, saya akan memberikan tugas. Tugasnya ini gampang. Kalian hanya perlu menganalisis surat yang saya berikan. Nah, kita sudah melakukannya bersama-sama sebelumnya tadi. Kali ini kalian melakukannya sendiri-sendiri, individual. Dan contoh suratnya atau surat yang akan kalian analisis akan saya kirimkan di bahan ajar di bagian e-learning. Kemudian dikumpulkannya paling lambat minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas kalian, dan untuk pengumpulan tugasnya bisa kalian kumpulkan ke WhatsApp saya lagi. Okay, I think it's enough for today, and conclusion for our lesson today is the first definition about the personal letter. Personal letter yaitu merupakan surat pribadi yang ditulis oleh seseorang kepada seseorang lainnya yang dikenalnya, atau bisa disebut sebagai surat tidak resmi. Kemudian struktur dari personal letter itu sendiri, yang pertama ada date atau tanggal, kemudian address atau alamat, kemudian salutation and name, introduction, body, and then closer, complementary clause, dan yang terakhir ada signature atau tanda tangan. Nah, untuk mengakhiri kelas hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalian pelajari lagi di rumah apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah, dan juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian ingat untuk selalu berada di rumah, ikuti protokol kesehatan yang ada, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.